Tanggal 29 April 2020, seseorang dengan nama akun Cordoba Casablanca menautkan link sebuah video di salah satu channel YouTube saya. Penasaran, saya pun menonton video berdurasi 22 menit 24 detik tersebut yang menampilkan ceramah Ustadz Suarsono dengan judul yang menggoda. Ngeri, sepertiga populasi Lombardi, Italia terpapar virus. Tidakkah mereka bertobat? Menonton sampai selesai video tersebut, muncul 3 pertanyaan berikut dalam diri saya. Pertama, apakah data-data dan informasi yang dirujuk memang benar demikian? Kedua, jika data-data dan informasi itu betul, apakah memang mendukung kesimpulan yang ditarik oleh Pak Ustadz? Ketiga, jika jawabannya tidak, apakah data dan informasi itu memang dicari-cari hanya untuk mengafirmasi kesimpulan? Berangkat dari 3 pertanyaan itu, saya mau mereview dan memberi tanggapan versi saya atas video ceramah Pak Ustadz tersebut. Setelah menjawab 3 pertanyaan tersebut, saya mereview secara khusus link berita, ada 5 link berita, dan link video, ada 9 link video sebagaimana tertulis di kolom deskripsi video tersebut. Tujuannya tidak lain adalah untuk mengecek apakah berita-berita dan video tersebut memang mendukung kesimpulan. Semoga dengan video reaksi ini kita semakin memiliki gambaran yang lebih luas mengenai wabah yang sedang melanda Italia dan berbagai negara di dunia. Pertanyaan pertama soal keakuratan informasi, berikut adalah catatan saya. Catatan nomor 1. Di menit ke-1 detik ke-55 disebutkan bahwa warga di daerah Lombardi yang terkena wabah bisa mencapai 35-45%. Itu benar adanya. Bahwa peningkatan imunitas setiap individu adalah cara paling efektif melawan wabah. Ada di menit kedua sampai menit kedua detik 13. Sayangnya, Ustadz Suarsono kurang mengerti geografi. Dia menyebut Bergamo, seharusnya Bergamo. Dia juga menyebut Lombardi itu ibu kota dari Bergamo, maksudnya Bergamo. Ini tentu fatal. Lombardi itu adalah sebuah wilayah atau regione yang di dalamnya terdapat 11 provinsi, termasuk provinsi Bergamo dan 1 kota metropolitan yakni Milan. Setiap provinsi memiliki semacam kota atau kabupaten, mereka sebut sebagai komune, di mana wilayah Lombardi sendiri memiliki 1530 komune. Yang kedua, menit 6 detik 50 disebutkan bahwa Italia bukan sekadar negara tapi pusat Katolik. Kalaupun orang Katolik menolaknya karena Vatikanlah pusat Katolik, kata Ustadz Suarsono, kan Vatikan ada di Italia. Secara logika, tentu perumusan semacam ini adalah salah. Jika Ustadz mengatakan kalimat Italia bukan sekadar negara tapi bla bla bla, harusnya itu diisi dengan term-term yang selevel, misalnya bangsa dan semacamnya, dan bukan mengisinya dengan Katolik. Hal ini adalah pelajaran logika sederhana dan mendasar loh. Yang ketiga, menit ke-7 detik 42, Vatikan mengalami black hole finance, katanya karena pihak gereja biasanya mengandalkan perpuluhan, sekarang tidak bisa diandalkan karena wabah, sehingga orang tidak ke gereja. Harus diingat bahwa orang Katolik tidak mengenal perpuluhan. Yang keempat, menit ke-8 detik ke-26, lubang hitam finansial yang dialami Vatikan itu dapat dibaca di majalah Church Militant. Nanti di bagian catatan mengenai sumber atau informasi yang dirujuk, saya akan kembali menyinggung hal ini. Satu koreksi kecil, Church Militant itu bukan majalah, tapi itu adalah sebuah situs berita. Yang kelima, soal lubang hitam finansial di Vatikan. Sang Ustadz menarik 2 kesimpulan, yang satu sama sekali salah, dan yang lain lagi ada unsur benarnya. Tidak benar bahwa Vatikan membiayai skandal seks yang dilakukan para pastor dan uskup. Gereja lokal tempat pastor dan uskup berkarya yang bertanggung jawab, dan bukan Vatikan. Soal Vatikan membiayai film Elton John,
Saya akan beri komentar nanti setelah ini. Yang keenam, menit ke-10 detik ke-9. Italia bukan hanya menjadi pusat Katolik, tapi juga pusat LGBT. Ini kesimpulan yang ngawur juga. Bahwa Italia termasuk permisif terhadap LGBT, ya betul, tetapi tidak berarti menjadi pusat. Menit ke-10 detik 58, Ustadz Suharsono bertanya, berapa persen pastor di Italia yang terlibat LGBT? Sang Ustadz memberi angka 80%. Rujukan berita yang ditautkan di video tersebut tidak ada yang berbicara mengenai hal ini. Saya menemukan satu tulisan opini di New York Times edisi 15 Februari 2019 yang berbicara mengenai hal ini. Artikel yang ditulis oleh Frank Bruni dengan judul The Vatican's Gay Overlords adalah tulisan opini di mana penulisnya merujuk ke buku karangan Frederick Martel dengan judul Sodoma. Dalam buku itu Martel mengklaim, sekali lagi Martel mengklaim dan bukan menemukan fakta. Saya kutip, that about 80% of the male Roman Catholic clergy members who work at the Vatican around the Pope are gay. Jika Ustadz Suharsono tahu membedakan klaim dari fakta, pasti kesimpulan yang ditarik berbeda. Yang kedelapan, di menit ke-11 detik 18, disebutkan Italia katanya harus belajar dari bencana letusan gunung Vesuvius, bukan Vesuvius, seperti yang dikatakan oleh Ustadz. Kita tahu bahwa gunung ini ada di Pompei yang meletus tahun 79, bukan tahun 75, Masehi seperti yang dikatakan oleh Ustadz. Gunung meletus itu betul, tetapi kesimpulan bahwa gunung meletus karena warga di sekitarnya adalah LGBT dan penuh dengan maksiat, tentu kesimpulan semacam ini adalah ngawur. Kesembilan, menit ke-12 detik 19. Jika situasi LGBT dipertahankan, Italia dan Vatikan akan hancur. Itu klaim sang Ustadz. Mungkin Ustadz Suharsono maksudkan ini sebagai semacam ramalan atau prediksi. Karena kalau kesimpulan ilmiah, pasti kesimpulan semacam ini juga ngawur. Ke-10, menit ke-12 detik 40. Wabah di Italia menyasar kelompok yang punya kekebalan tubuh yang tidak baik. Tapi karena Ustadz sebelumnya berbicara mengenai LGBT, maka pertanyaannya, apakah menurut Ustadz menurunnya kekebalan tubuh itu disebabkan oleh LGBT? 11, menit 13 detik 42, rupanya sang Ustadz ingin menekankan pentingnya imunitas tubuh dalam menangkal wabah. Dan menurut Ustadz, caranya adalah satu, dengan makan makanan halal, juga prosedur mendapatkan makanan secara halal sebagaimana diajarkan oleh Islam. Yang kedua, di menit 15 detik 19 adalah dengan menjaga emosi supaya tetap dalam suatu ketenangan. 3, di menit 16 detik 30 dengan menjaga spiritualitas dan mendekatkan diri kepada Allah. Sebenarnya, kesimpulan video itu ada di menit 12 detik 40 sampai menit 17 detik 45, yakni bahwa agama dan cara hidup yang ditawarkan Islam menjadi satu-satunya jalan keluar dalam mengatasi wabah ini. Seluruh informasi dan data yang dirujuk dan kesimpulan yang ditarik sebenarnya tidak nyambung. Ustadz harusnya membuktikan terlebih dahulu secara ilmiah bahwa wabah yang sedang melanda Italia itu disebabkan oleh konsumsi makanan yang tidak halal. Jika kesimpulannya demikian, maka data yang digunakan mengenai LGBT di Italia dan data mengenai ancaman kehancuran Vatikan itu mau dipakai untuk menyimpulkan apa? Oh iya, apakah hanya mau menyimpulkan bahwa karena mereka, Italia dan Vatikan dan para penduduknya adalah bukan pemeluk agama Islam, jadi tidak dikehendaki oleh Allah, dan bahwa wabah yang sedang melanda itu adalah hukuman bagi mereka? Kalau itu yang dimaksud, sederhana sekali ya jalan pikirannya Pak Ustadz.
12 menit 13 detik 39. Dikatakan di sana, satu-satunya agama yang diridhoi Allah adalah Islam. Lagi-lagi kalau kesimpulannya begitu, lalu data dan informasi yang dibeberkan sebelumnya oleh Pak Ustadz itu mau dipakai untuk apa? Lagi-lagi kesimpulan Anda tidak nyambung loh, Pak Ustadz. Orang Kristen dan orang Katolik juga sangat yakin bahwa Yesuslah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada keselamatan dunia dan akhirat selain melalui Yesus, dan ini tidak bisa dikompromikan. 13 menit ke 18 detik 20. Tidak benar bahwa Amerika Serikat adalah pusat agama Protestan. Agama Protestan tidak memiliki pusat. Menit ke 20 detik 44. Ustadz terkesan mencemooh Italia sebagai pusat Katolik, pusat LGBT, tempat adanya banyak patung, termasuk menurut Ustadz banyak patung yang telanjang dan masih dipertahankan sampai sekarang. Lagi-lagi informasi semacam ini tidak ada hubungan dengan kesimpulan yang mau dibangun oleh Pak Ustadz. Ke-15 di menit ke-21 detik 15. Bagi Ustadz, bertahannya Italia dan Vatikan itu sangat tergantung pada wabah sekarang. Lalu tiba-tiba meloncat ke pernyataan, dan saya kutip pernyataan Pak Ustadz, Allah yang memerintahkan virus ini. Pernyataannya tidak nyambung. Bukan hanya itu, tetapi juga menyakitkan. Faham teologi yang dianut rupanya memosisikan Allah sebagai pendendam, penuh amarah, dan penghukum. Kasihan saja sih pandangan teologi semacam ini. Sekarang saya ingin memberi jawaban atas pertanyaan kedua dan pertanyaan ketiga yang saya ajukan di awal. Terlepas dari ketidakakuratan informasi, tampak jelas bahwa kesimpulan yang ditarik oleh Pak Ustadz sejak menit ke-12 detik 40 sama sekali tidak didasarkan pada informasi yang dia bahas sebelumnya. Juga di sana jelas bahwa sebenarnya Ustadz Suharsono membuat kesimpulan terlebih dahulu, jadi kesimpulannya sebetulnya sudah ditarik sebelumnya. Dan kesimpulan itu rupanya berangkat dari ajaran agama yang beliau anut, yakni bahwa satu, Islam adalah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah, dan yang kedua bahwa cara hidup yang ditawarkan Islam, dalam hal ini adalah soal makanan halal, adalah cara terbaik dalam menghadapi wabah. Dan ketiga, bahwa wabah yang sedang melanda adalah peringatan dan hukuman Allah. Berangkat dari kesimpulan semacam ini, kemudian beliau merujuk ke informasi, mencari-cari informasi hanya untuk mengafirmasi atau menggarisbawahi kesimpulan yang sebenarnya sudah dia tarik sebelumnya itu. Cara berpikir seperti ini mengandung dua kesalahan fatal. Kesalahan pertama, Ustadz Suharsono jatuh ke dalam kesesatan berpikir yang disebut misleading vividness. Artinya, berbagai informasi dan kejadian itu digambarkan secara detail dan dalam cara yang luar biasa, hanya dengan maksud untuk meyakinkan pendengar bahwa apa yang disimpulkan memang benar. Cara berpikir seperti ini menjadi lebih efektif karena bergandengan tangan dengan kesesatan berpikir lainnya yang disebut appeal to emotion. Rupanya pendengar menjadi sangat tergugah dengan rujukan informasi dan menganggap kesimpulan yang ditarik sebagai benar karena sama-sama sebetulnya berangkat dari kesimpulan yang sama, dan kesimpulan itu dirujuk kepada pandangan agama. Yang kedua, menyimpulkan bahwa Allah sedang mengirimkan hukuman juga miskin perspektif. Dalam Islam sendiri juga masih diperdebatkan apakah suatu wabah dan bencana itu adalah hukuman Allah. Ini adalah problem perennial yang sangat kompleks tentu saja, sehingga mereduksikan hanya pada satu jawaban atau satu perspektif, dalam hal ini adalah hukuman dari Allah, tentu sangat menyederhanakan persoalan. Ya mungkin karena karakteristik pendengarnya Bapak Ustadz
memang tidak suka berpikir terlalu rumit, abstrak dan filosofis, sehingga kalau persoalannya disampaikan dengan sederhana dan sesuai dengan apa yang mereka ingin dengar, ya sudah, itu dianggap sebagai benar. Sekarang saya ingin mengevaluasi 5 link berita dan 9 link video yang dirujuk dalam video ceramahnya Ustadz Suharsono. Berita nomor 1, memang benar sepertiga penduduk Italia terdampak wabah. Berita nomor 2, salah. Tulisan yang dirujuk itu adalah tulisan dari situs Bloomberg, yang sebenarnya adalah tulisan opini ditulis oleh Ferdinando Giuliano, di mana dalam tulisan itu beliau membandingkan kebijakan drakonian yang diambil oleh Conte yang tampaknya populer tapi justru mematikan kegiatan ekonomi. Menurut penulis opini itu, harusnya ada sektor ekonomi tertentu yang dibuka, dan kita tahu memang Conte semula menjanjikan demikian demi geliat ekonomi. Penulis opini ini justru mau mengajak Conte dan pemimpin yang lain untuk melihat apa yang dilakukan oleh Angela Merkel di Jerman. Di sana bukan dengan lockdown total seperti di Italia, tetapi dengan mempertahankan tingkat perkembangbiakan virus di bawah angka 1. Jadi bukan lockdown total, tetapi mempertahankan tingkat perkembangbiakan virus di bawah angka 1. Nah, di sini Ustadz kelihatannya salah menafsir informasi, apalagi tulisan yang dirujuk itu adalah sebuah opini yang seperti kita tahu nature dari opini itu adalah masih debatable. Berita nomor 3, tidak sepenuhnya benar bahwa Italia itu negara yang ramah terhadap gay dan LGBT, yaitu memang benar. Opini menunjukkan bahwa Italia sedang berkembang ke kultur yang lebih liberal, tapi bukan sebagai pusat LGBT. Berita nomor 4, churchmilitant.com memang memberitakan adanya pemotongan anggaran secara sangat ketat di Vatikan. Ini karena menurunnya pendapatan. Pendapatan Vatikan dari kunjungan puluhan ribu turis dan peziarah setiap harinya menjadi terganggu karena lockdown dan karena wabah ini. Di berita ini tidak disinggung sama sekali soal perpuluhan sebagai sumber pendapatan seperti yang diklaim oleh Pak Ustadz. Benar bahwa defisit keuangan di Vatikan itu sudah lama terjadi, sehingga kolekte dan donasi orang Katolik lewat apa yang disebut sebagai Denari Sancti Petri atau Peter's Pence itu 2/3 digunakan untuk menutupi defisit. Yang salah adalah klaim tak berdasar dari Ustadz Suharsono bahwa kemelut keuangan Vatikan itu terjadi karena Vatikan membayar denda pastor-pastor dan uskup yang melakukan skandal pelecehan seks. Karena artikel yang dirujuk itu tidak menyebutkan apa-apa mengenai hal ini, mengenai pembayaran terhadap kasus-kasus pelecehan seks, maka tampaknya Ustadz Suharsono itu sedang mengarang bebas. Berita nomor 5, data wabah dan kasus penyebarannya di Italia memang benar demikian. Sekarang mengenai 9 video yang dirujuk dalam video ceramahnya Ustadz Suharsono. Video nomor 1, benar bahwa pemerintah Italia memberi kelonggaran warganya, tetapi tetap mengontrol mereka melalui berbagai protokol yang ketat. Video nomor 2, laporan pertama kali wabah menjangkit di Vatikan. Berita ini tidak jelas mau dipakai untuk mendukung kesimpulan yang mana. Video nomor 3, Lombardi yang sepi sebagaimana dilihat dari kamera drone. Tampaknya video ini digunakan untuk menunjukkan kebijakan lockdown. Video nomor 4, video tentang pertama kalinya kebijakan lockdown diterapkan di Lombardi. Video ini tampaknya digunakan oleh Ustadz untuk mengafirmasi narasi yang dibangun soal masifnya wabah yang
melanda di daerah tersebut. Video nomor 5. Video tentang demonstrasi orang Katolik melawan teori gender dan praktek perkawinan gay dan LGBT di Italia. Nah, ini menarik. Video ini justru menjadi kontra argumen terhadap penafsiran Ustadz Suarsono bahwa Italia dan Vatikan itu begitu permisif dan seakan-akan mengizinkan LGBT dan perkawinan sesama jenis. Padahal, dan video ini menjadi bukti, padahal gereja Katolik sendiri menentangnya. Dan disinilah karena video ini dirujuk oleh Ustadz dan timnya, maka video ini sekaligus menjadi kontra argumen terhadap kesimpulan yang dibangun oleh Ustadz sendiri. Video nomor 6. Video tentang erupsi di Guatemala tahun 2018. Diberi judul Erupsi Mematikan Mirip Pompei. Anehnya, video berdurasi 2 menit 23 detik ini dibaca secara salah oleh Ustadz Suarsono sebagai letusan gunung Vesuvius di Pompei, dan bahwa Italia dan Vatikan harus belajar dari letusan tersebut. Benar-benar sebuah penyesatan informasi. Video nomor 7. Kunjungan Paus Fransiskus ke Israel tanggal 27 Mei tahun 2014. Apa hubungannya sih dengan ceramahnya Ustadz? Apakah ingin mengkritik orang atau tokoh yang hanya menyukai tepuk tangan sebagaimana yang disebutkan oleh Ustadz di bagian awal video tersebut? Atau mau menegaskan bahwa Katolik dan Yahudi adalah agama yang tidak diridhoi oleh Allah? Video nomor 8. Video tentang Vatikan membiayai film Rocketman yang mengisahkan hidup Elton John dan John Reid, dua pasangan homo. Pemahaman Ustadz Suarsono mengenai informasi ini sebagiannya benar dan sebagiannya salah. Pembiayaan terhadap film itu hanya salah satu bagian dari investasi yang dilakukan Vatikan. Vatikan juga membiayai film Men in Black International, selain menginvestasi pada real estate dan beberapa kegiatan ekonomi lainnya. Mari kita melihat hal ini lebih objektif. Pembiayaan dan investasi itu dilakukan melalui Centurion Global, sebuah perusahaan milik Enrico Crasso. Vatikan mempercayakan begitu saja penanaman saham lewat perusahaan ini tanpa melihat detail bidang usaha apa yang dibiayai oleh Centurion Global. Ini yang kemudian menyebabkan skandal ketika diketahui ternyata Centurion Global membiayai beberapa usaha yang sebenarnya tidak etis. Ini adalah mismanagement di Kementerian Keuangan Vatikan yang ketika Paus Fransiskus naik takhta di tahun 2013 sebenarnya keadaannya sudah sangat parah. Berbagai skandal keuangan ini sedang diusut dan ini adalah gambaran besarnya. Jadi mari kita tidak terlalu berpikir sempit atau miopik dan melihatnya hanya dari segi pembiayaan film Rocketman. Video nomor 9. Ini adalah video tahun 2013 tentang Kardinal Timothy Dolan, Uskup Agung New York. Video ini tidak jelas relevansinya apa dengan ceramahnya Ustadz Suarsono. Demikianlah beberapa catatan dan reaksi saya sebagai orang yang menonton ceramahnya Ustadz Suarsono. Semoga reaksi saya ini bisa menjadi masukan bagi kita semua untuk senantiasa mengecek berbagai informasi yang disampaikan kepada kita, untuk tidak cepat-cepat percaya pada sesuatu. Juga ketika informasi itu keluar atau disampaikan oleh pemuka agama dan orang-orang yang kita kagumi. Salam waras.